Yang bakal ya. Harusnya tuh berani dulu baru pasang TP. Kalau dia arahnya ke sana kan kali. Hah? Iya sore jam 4.
Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum acara kita mulai, dimohon dengan hormat kepada para peserta agar suaranya dapat di-unmute dan kameranya dihidupkan agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kita hari besok besok sebure bisa dimutkan semua. Boleh kita mutkan semua. Dia mereka silakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan kami ucapkan selamat bergabung dalam Zoom meeting guna mengikuti acara pencanangan zona integritas dan wilayah bebas korupsi pada lembaga layanan dikti wilayah 2, peresmian aplikasi dites digital tracking equipment system generasi kedua di Gedung Rektorat Lantai 3 Universitas Bandar Lampung, Kamis 1 Juli 2021. Tabipun. Yang terhormat Kepala LL Dikti Wilayah 2, Profesor Yulian Sah, SE, MSA, PSD, AKT, CA. Selamat datang, Bapak. Yang kami hormati Sekretaris LL Dikti Wilayah 2, Bapak Dr. Nuril Furkan, MPD. Yang kami hormati Kepala Bagian Tata Usaha LL Dikti Wilayah 2, Bapak Fansuri Dwi Putra, SE, MSI. Yang kami hormati Rektor Universitas Bandar Lampung. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala MBKM, Bapak Yanuar Dwi Prasetyo, PSD. Yang kami hormati Tim Pengembangan IT LL Dikti Wilayah 2. Yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta pimpinan perguruan tinggi di lingkungan LL Dikti Wilayah 2 yang kami banggakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk membuka acara ini, marilah sama-sama kita membuka dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, Bangsa kita itu semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah dan untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Merdeka. hiduplah Indonesia Raya.
Silahkan duduk kembali. Itu banyak itu samping. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan Kepala LLDikti Wilayah 2 kepada Profesor Yuliansah SE MSA PSD AKTCA. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Sekretaris Lembaga LDikti Wilayah 2, KPKTU LDikti Wilayah 2, pimpinan perguruan tinggi di lingkungan LDikti Wilayah 2, tim pengembang IT LLDikti Wilayah 2, tim LLDikti Wilayah 2, tim IT perguruan tinggi di lingkungan LDikti Wilayah 2. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan dan berkumpul walaupun secara daring acara pencanangan zona integritas dan wilayah bebas korupsi serta peresmian aplikasi Dites generasi kedua. Salawat serta salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya insya Allah akan kita nantikan di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Bandar Lampung serta segenap panitia yang telah bersedia menjadi tuan rumah pada acara launching perencanaan zona integritas dan wilayah bebas korupsi serta peresmian aplikasi Dites generasi kedua. Bapak Ibu yang kami hormati, pada akhir tahun yang lalu serta awal tahun sampai sekarang kita sudah melaksanakan sosialisasi Sikito. Dan alhamdulillah dengan sosialisasi Sikito ini kita sudah memberikan pelayanan yang cepat, efektif, dan efisien. Sikito memberikan dampak yang sangat besar dalam administrasi penilaian angka kredit bagi Bapak Ibu dosen. Percepatan jenjang akademik itu sudah dapat dirasakan saat ini, dan dengan adanya Sikito, kita sudah memangkas beberapa administrasi yang saat ini menjadi hambatan kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pada tahun ini juga kita mempunyai 3 program utama, yaitu pengembangan IT, yang kedua pengembangan SDM, yang ketiga kelembagaan. Pada akhir Januari kemarin kita sudah mulai mengembangkan IT, yaitu pada saat ini kita mengembangkan Dites, yang awalnya Dites generasi pertama itu berurusan dengan surat menyurat. Nah, pada generasi kedua kita sudah memberikan lompatan yang terbaik, yaitu memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu sekalian. Dites ini merupakan suatu layanan yang dapat di-tracing oleh Bapak Ibu sekalian, yang mana akan memberikan pelayanan salah satunya adalah tugas belajar, izin belajar, atau impasing.
Dan alhamdulillah pada saat launching ini kita sudah memberikan solusi yang terbaik terhadap 27 pelayanan yang akan kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Harapan kami juga, kami ingin mengembangkan DITES generasi ketiga, yaitu memberikan pelayanan ke seluruh pelayanan ke Bapak Ibu yang kurang lebih ada 50 pelayanan. Bahkan juga kami nanti sudah diskusi dengan pengembangan IT bahwa nanti ke depannya DITES dan Sikito akan kita gabungkan dalam bentuk satu aplikasi. Jadi Bapak Ibu bisa download di HP dan sebagainya. Nah, alhamdulillah. Jadi mungkin tidak berpanjang lebar karena sosialisasi DITES ini lebih penting. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan ya. Dan juga awalnya DITES ini akan kita launching pada rakor ke depan, tapi kondisi pandemik yang begitu tidak menentu dan juga surat edaran menteri yang mensyaratkan kami harus bekerja di rumah, maka ini momen terbaik kami untuk launching DITES ini. Oleh karena itu, kami mohon maaf tidak bisa melaksanakan launching secara offline dikarenakan aturan tidak boleh berkumpul dan mengadakan keramaian. Tapi kami juga membuka diri kepada Bapak Ibu untuk berkonsultasi satu demi satu. Pada hari ini kita juga berkumpul di UBL, besok kami akan membuka posko di Universitas Saburai, dan insya Allah hari Sabtu kita akan membuka posko di Universitas Malayati. Insya Allah Senin besok sampai hari Sabtu ya, kita akan membuka posko di Sumsel, dan juga minggu berikutnya kita akan membuka posko di Bengkulu, dan setelah itu ke Bangka Belitung. Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi itu mengisi Google Form sehingga kita bisa bekerja dengan efektif, efisien. Demikian yang bisa saya sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pencanangan zona integritas dan wilayah bebas korupsi serta peresmian aplikasi DITES generasi kedua resmi kami launching. Udah langsung. Oke. Oke, clear. Sudah ada alamat apa saya? TV-nya enggak nyala ya? Kosong enggak? Ujungnya masuk. Oke. Semoga aplikasi ini dapat membantu percepatan pengurusan pelayanan kami kepada Bapak Ibu sekalian dengan efektif,
dan efisien. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala LLDT Wilayah 2 yang telah mencanangkan zona integritas dan wilayah bebas korupsi pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 dan peresmian aplikasi detail DITES Digital Tracking Equipment System generasi kedua. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dengan berakhirnya acara ini, marilah kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara beramah tamah. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini Pak Kepala LLDT Wilayah 2, Prof. Diansyah, berkenan untuk berbincang dengan Bapak Ibu. Maka dari itu, kepada yang terhormat Bapak Ibu yang ada di Zoom ini, mungkin ada beberapa hal yang ingin dibincangkan dengan Pak Kepala. Kami persilakan dengan mengancungkan ada di situ resign untuk angkat tangan. Nah, silakan ditekan itu resign hand-nya. Lalu nanti akan mengajukan pertanyaan setelah ada persetujuan, nanti akan dijawab oleh Kepala DJ. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada Pak Kepala di hari ini, mumpung kita bisa temu langsung melalui Zoom ini. Mungkin mengawali Pak Firmansyah, monggo Pak. Atau di sini ada Pak Rektor Pak Dalman, kemudian ada dari Bengkulu Prof. Rektor Unifed. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian untuk mengajukan beberapa hal atau berpendapat dengan Kepala LLDT. Mungkin saya Prof Sekretaris. Silakan Pak Prof Kamaludin dari Unifed, Pak, betul? Ya, makasih Pak Abdul dari Unifed. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Nuril. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Prof Yulian, mungkin saya belum begitu familiar apa tuh program sistem ini untuk apa saja bagi perguruan tinggi itu yang apa tuh yang bisa kita gunakan selain surat menyurat gitu. Prof Yulian, mungkin itu karena tadi mungkin terlalu cepat apa itu yang ditampilkan di ini tadi live tadi. Jadi mungkin kami secara keseluruhan belum bisa melihat apa fungsi daripada sistem yang ini. Begitu aja Prof Yulian. Terima kasih. Terima kasih. Langsung dijawab. Ya. Baik, langsung dijawab oleh kami. Persilakan Prof Yuliansyah untuk menjawab familiar program ini. Monggo Pak. Oke. Terima kasih Prof Kamal. Nah, alhamdulillah di tes ini Pak. Nah, kemarin kita sudah meluncing Sikito. Sikito itu digunakan untuk pengurusan jenjang untuk naik pangkat. Nah, di tes ini itu pelayanan-pelayanan contohnya bagi dosen-dosen yang mau izin belajar, mau tugas belajar, mau impasing, terus mau pindah home base untuk ngurus karis ya, karis dan sebagainya. Nah, totalnya ada 27 pelayanan. Jadi besok-besok setelah di launching ini, Bapak Ibu tidak usah lagi mengirimkan berkas ke kami. Jadi Bapak Ibu yang ingin tugas belajar atau izin belajar bisa mengirimkan berkas-berkasnya lewat di tes ini. Nah, kelebihan di tes ini, kita bisa men-tracing dalam waktu cepat. Nah, kemarin-kemarin untuk disposisi itu biasanya menunggu kepala atau sekretaris atau ketua TU yang notabene banyak di luar. Nah, sekarang ini dengan mobile phone kita bisa langsung bisa disposisi.
Sehingga dalam tempo 1-2 hari Bapak Ibu bisa men-tracing pekerjaan usulannya itu sudah sampai mana. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Prof. Yuliansa. Saya kira begitu singkat. Nanti kan ada penjelasan langsung dari tim IT nanti Pak Prof. Kamaludin. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain, kami persilakan. Silakan Bapak Ibu. Yang resign. Saya Pak Silakan, Nuril. Pak Dalman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekvel, Pak Prof. Yuliansa, Kepala LDikti Wilayah 2, dan Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi se-LDikti Wilayah 2. Kami, terutama Universitas Sumber Lampung, menyambut dengan baik launching aplikasi di tes pada hari ini. Saya kira ini banyak sekali manfaatnya, apalagi tadi dinyatakan ada 27 pelayanan yang bisa kita akses dan bisa kita ikuti begitu. Saya kira bagus juga tadi itu kalau Sikito juga bisa menyatu dilekatkan di tes itu, mungkin satu pintu begitu, sehingga nanti kami juga bisa tracing sejauh mana pemberkasan usulan dosen-dosen kami, misalnya kan untuk pengajuan kepangkatan tersebut. Kemudian yang jelas untuk aplikasi terbaru ini, kami juga berharap ini masukan, Prof, kalau bisa itu selain di 2 tempat tadi, yaitu Saburai dan Malayati, kami juga kiranya bisa seluruh PTS yang ada di Provinsi Lampung ini khususnya dan sewilayah Dikti umumnya, ini sebetulnya bisa saja diberi pendampingan khusus ke kampus masing-masing misalnya, sehingga pelayanan untuk aplikasi di tes ini bisa berjalan dengan maksimal dan tidak ada kekeliruan dan kesalahan ketika kita menggunakan aplikasi ini begitu. Saya kira ini sangat bagus. Saya sebagai rektor sangat menyambut dan apresiasi dengan sebesar-besarnya untuk LDikti Wilayah 2. Saya kira demikian. Terima kasih, Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih pada monggo Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak Rektor. Nah, ini memang untuk awal kita muter mirip seperti Sikito. Jadi Sikito nanti kita juga muter ke kampus-kampus karena mau cepat. Jadi kita ini setelah dari Bangka Belitung nanti kita akan kembali lagi ke Lampung dan untuk memberikan sosialisasi. Sama seperti Sikito, perguruan tinggi juga bisa berkirim surat ke kami untuk minta sosialisasi di tes ini. Jadi ada 2 cara, yang data ke perguruan tinggi atau juga inisiatif perguruan tinggi berkirim surat ke kami untuk minta sosialisasi di tes ini. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kami persilakan kembali. Kami buka. Ibu Riani mungkin dari Universitas Muhammadiyah. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Dari UM Bengkulu Pak Nuril. Silakan Ibu. Ibu Ririn Harini. Kami persilakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Suaranya Bu enggak ada, Bu. Suaranya di-unmute dulu, Bu. Apa di-mute apa di-unmute gitu. Gak ada suaranya, Ibu.
Bu Ririn, suaranya tidak ada, Ibu. Pak, hostnya. Hostnya, Mas, bisa. Bu Ririn, silakan. Bu Ririn, ya, silakan. Ya. Oh iya, halo, halo. Ya, halo, Bu. Ya, sudah Dengar, Pak. Bu, mendengar. Ya, silakan Bu. Iya, Silakan, terima Bu. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Liansah yang terhormat, Pak Nuril juga yang terhormat. Alhamdulillah aplikasi di tes generasi kedua ini sudah di-launching dan kami tentunya sangat bersyukur dengan adanya aplikasi ini, tentunya sangat membantu kegiatan-kegiatan yang mungkin sifatnya administratif dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk yang aplikasi ini itu tadi kan ada beberapa pelayanan itu kan, salah satunya adalah pengurusan izin belajar dan studi belajar. Nah, alhamdulillah dengan adanya ini akan memudahkan kami dosen-dosen yang nantinya akan mengurus izin belajar. Nah, permasalahannya bisakah Pak untuk yang tahun sebelumnya itu kan ada beberapa dosen kemungkinan ya pada saat pengurusan izin belajar itu belum keluar. Nah, apakah proses ini bisa mundur gitu? Jadi yang sebelumnya sudah tahun kemarin melakukan izin belajar, kemudian karena surat izinnya belum keluar, apakah tahun ini bisa disusulkan gitu? Apakah mundur? Apakah memang tetap melanjutkan yang proses yang konvensional secara surat menyurat? Mungkin itu saja Pak, terima kasih dan kami tunggu mudah-mudahan UMB bisa mendapatkan giliran untuk sosialisasi untuk yang aplikasi di tes generasi kedua ini. Terima kasih Prof. Yuliansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ririn. Saya persilakan Prof. Oke, terima kasih Bu Ririn. Nah, nanti jawabannya pas sosialisasi ya Bu, dan bisa saya kasih sekarang. Kalau saya kasih sekarang udah dapat bocoran. Jadi Ibu, kalau saya jawab sekarang Ibu langsung kabur ini. Jadi jangan dulu, nanti tim kami yang jelasin. Ya. Terima kasih Prof. Oke. Jadi itu Bu ya, biar agak penasaran sedikit nih Bu. Nah, jadi ditampilinnya dikit-dikit nih Bu. Begitu. Ya, kalau enggak begitu tidak asik namanya itu Bu. Iya. Ini kan dalam terima rangka kasih ini kan Pak harus Nuril. senang-senang juga kini nih Bu. Enggak langsung dikasih full Bu, tapi di setengah-setengah dulu nih Bu, biar asik gitu mainannya. Nah, baik. Bapak Ibu sekalian kami persilakan, masih ada? Monggo. Izin. Izin Pak. Nah, dari Pak Ahmad Yani, ya silakan. Mana gambarnya Pak? Dibuka dulu wajahnya. Ini kan biar silaturahminya asik nih. Pak Ahmad Yani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi, Prof. Pagi. Saya Ahmad Yani dari Universitas Mugopa, Tulang Bawang. Oke. Yang ingin saya tanyakan terkait aplikasi di tes ini, kira-kira mulai diberlakukan kapan ya, Prof? Karena kebetulan saya di periode 2021 ini melanjutkan studi S3 di Unila. Apakah sudah bisa menggunakan aplikasi tersebut ataukah masih menggunakan yang manual? Itu saja dari saya. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo Prof, kapan kita mulai nih? Oke. Terima kasih Pak Ahmad Yani. Nah, ini setelah kita launching, nah hari ini udah bisa digunakan. Nah, jadi Bapak Ibu besok yang ingin mengurus impasing, mengurus tugas belajar, izin belajar, karis ya, itu nggak usah lagi kirim ke kami, cukup di tes ini aja. Mungkin gitu Pak. Pak Ahmad Yani? Ya, terima kasih atas jelasnya. Oke. Nanti bagaimana caranya tadi seperti dibilang oleh Pak Kepala tadi, jadi akan dijelaskan oleh tim nanti Pak. Ya. Izin bertanya Pak Nuril. Dari mana Pak? Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aziz Fikri dari mana Pak? Sekarang lagi di rumah. Yang saya hormati Pak Prof. Yulian. Perguruan tingginya mana Pak? Pak Fikri. Saya Azizil dari STKIP PGRI Lubuk Linggau Pak. Oke. PGRI Lubuk Linggau, silakan. Ya Pak.
Sebelumnya saya mengapresiasi dulu kepada Prof. Julian yang telah memberi banyak terobosan kepada kami sehingga mempermudah seluruh urusan yang akan kami urus. Terutama saya kemarin tuh ngurus surat tugas pelajar, Prof. Terima kasih. Dalam waktu cepat surat tugas pelajar saya selesai. Apalagi kita nantinya menggunakan aplikasi di tes ini. Mungkin lebih cepat dari itu. Kemudian yang ingin saya tanyakan, Prof. Nanti Pak Irsan tadi sudah membagikan video pada grup. Itu akan kami sampaikan juga kepada teman-teman nantinya agar semuanya lebih tahu bagaimana penggunaan aplikasi ini. Nah, untuk penggunaan aplikasi untuk penggunaan naik jabatan ke lektor kepala apa bisa juga di sini nanti, Bro. Terima kasih. Oke, cukup Pak. Cukup Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Prof. Oke, terima kasih Pak. Nah, kalau untuk lektor kepala itu bukan di tes Pak, nanti insya Allah di Sikito Bapak bisa urusnya di Sikito. Mungkin gitu aja Pak. Ya Prof, terima kasih Oke. Pak. Pak Fikri ya sudah ya. Untuk JJA Pak Fikri sudah dijelaskan Pak Kepala tadi lewat Sikito. Siap. Nah, kaitan dengan yang 27 itu yang lewat yang dites. Nah, nanti ke depannya itu sesuai dengan pernyataan Pak Kepala tadi akan digabungkan nanti Pak ya. Jadi Pak, terima kasih Pak Nuril. Terima kasih Pak Fikri. Silakan Bapak Ibu yang lain untuk mengajukan beberapa hal atau berpendapat, monggo Pak. Oke, Pak Nuril. Ya, dari mana Pak? Bangka Belitung. Bangka Belitung, monggo Pak, silakan dengan Pak Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Juliansa dan Pak Nuril dan kawan-kawan semua. Pertama, ada dua terobosan yang telah dilakukan oleh L2DIKTI yang saya mengapresiasi semua itu, dan saya yakin tujuannya semua adalah untuk memudahkan pelayanan. Dan itu memang harus dilakukan oleh lembaga sekelas L2DIKTI ini. Nah, namun terkadang perlu juga disiapkan SDM untuk mengelola akun-akun ataupun sistem-sistem itu. Kadang sebaik apapun teknologi, jika SDM kita itu tidak care, tidak peduli, kadang-kadang juga untuk meng-enter satu data aja butuh waktu berhari-hari. Ya, itu yang sering terjadi, yang pernah sering kita alami ya, baik itu juga ke pusat. Nah, jadi kadang-kadang itu komitmen dari pengelola sistem itu, nanti itu saran saya Pak Juliansa. Jadi di L2DIKTI itu bagian IT atau bagian adminnya itu memang harus setiap hari untuk memprototi itu. Komitmen dari pimpinan itu bagus. Bisa saja misalnya 2 hari selesai. Namun terkadang ya kendala non teknis banyaknya itu. Non teknis itu adalah kendala SDM. Itu yang pertama harus kita catat. Yang kedua, jangan sampai nantinya justru sudah ada sistem kita masih manual. Nah itu kan lucu. Ya. Nah akhirnya pihak pimpinan harus berkomunikasi dengan pimpinannya. Itu pernah saya alami ya selaku pimpinan wilayah. Saya harus berkoordinasi dengan DIKTI pada saat itu. Padahal permasalahannya sepele di adminnya itu. Ya maka itu admin yang bertanggung jawab itu harus termasuk juga di kampus kita masing-masing. Nah saran saya, kemarin L2DIKTI itu nelpon saya untuk melakukan pembinaan terhadap di kampus di Bangka Belitung. Saya sudah bersedia, monggo. Nah saya tunggu nih, jadi apa enggak? Gitu kan. Saya sudah menyiapkan 4 dan tim, termasuk untuk juga yang Sikito juga kan kita belum begitu familiar ya mungkin ya. Nah itu juga harus terus dilakukan upaya-upaya untuk agar dosen-dosen itu juga kami juga menjadi familiar. Apakah di dalam sistem itu juga ada kontrol pimpinan, kontrol dari rektor misalnya,
apakah itu hanya satu orang yang bertanggung jawab? Apakah semua dosen bisa melakukan akses, dan lalu di mana kontrol pimpinan? Saran saya, ketika mereka mengupload data dan sebagainya, harus ada kontrol pimpinannya. Nah, itu penting. Saya pikir itu, Pak Prof. Yuliansa, saya tunggu di Pak Nurul juga untuk memberikan pembekalan ini, sebab kalau kita hanya lewat ya Zoom seperti ini, pembekalan itu kurang efektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadilah atas peran. Monggo Prof, silakan untuk ditanggapi. Terima kasih Pak Rektor. Alhamdulillah kami sejak Januari kemarin kami sudah membuat SK di LDIKTI sendiri, ada pengembangan IT. Jadi nanti setelah di tes 2 ini selesai, di tes generasi kedua selesai, kita langsung mengembangkan di tes generasi ketiga. Nah, adapun mungkin kesempurnaan di tes generasi kedua masih belum bisa sempurna, nanti akan diperbaiki di tes generasi yang ketiga, dan juga pelayanan-pelayanan kami itu akan kami tambah, yang dari 27 nanti kita naikkan jadi berapa, kemungkinan total pelayanan yang kita berikan itu ada 50 pelayanan. Nah, nanti keseluruhannya Bapak Ibu tidak usah lagi berkirim berkas ke kami, semuanya lewat aplikasi ini. Nah, untuk kegiatan-kegiatan kami sudah merencanakan kegiatan-kegiatan yang ada di LDIKTI wilayah 2. Nah, berdasarkan edaran bahwa ada larangan untuk mengadakan keramaian, pertemuan dan sebagainya. Nah, untuk sementara kami tunda dulu sampai ada surat edaran lagi dari pimpinan kami di pusat. Nah, selain itu juga, insya Allah kami akan datang ke Bangka Belitung setelah kami muter di wilayah lain, pasti kami ke Bangka Belitung untuk sosialisasi di tes ini. Ya, ini catatan juga, nanti insya Allah kami juga datang untuk sosialisasi Sikito juga di UBB, di Bangka Belitung. Mungkin gitu Pak Rektor. Thank you. Terima kasih Pak Rektor sudah menyampaikan beberapa saran dan pendapat untuk kami. Yang jelas sudah menjadi komitmen pimpinan kami, barusan sudah dikatakan ke Bapak bahwa akan berusaha semaksimal mungkin. Maka itulah dipakai generasi pertama, kedua, ketiga lagi. Karena tadi mesti ada beberapa perbaikan, mesti ada beberapa hal yang harus menjadi kebutuhan teman-teman perguruan tinggi. Yang jelas keinginan pimpinan kami adalah memberikan pelayanan terbaik, excellent service ya, seperti service itu. Ya, service excellent ya, seperti itu. Silakan Bapak Ibu yang lain, kami persilakan untuk menyampaikan pandangannya. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Nuril. Waalaikumsalam. Dari mana Bapak? Saya dari Universitas Ratu Samban. Siap, silakan Ratu Samban. Saya Rohyanto dari Universitas Ratu Samban. Pak Yuliansa, Prof. Yuliansa, selaku operator LDIKTI. Saya mau menanyakan tentang di tes ini. Ya. Di tes ini saya lihat kalau pendaftaran sudah bagus ini Pak. Saya coba tadi daftar dan ternyata responnya cepat gitu. Langsung bisa mendapat login. Nah, tetapi di tes ini cuma hanya pelayanannya tentang program studi. Nah, program studi ini cuma penambahan program studi, kemudian kemudian perubahan bentuk PTS, pendirian perguruan tinggi akademik dan vokasi. Yang saya tanyakan ini Pak Prof. Yuliansa dan Pak Nuril, bahwa pelayanan di LLDIKTI atau pelayanan seluruhnya itu kan banyak sekali tentang surat menyurat. Ya. Di PDDIKTI saja surat tentang pelayanan-pelayanan lain banyak. Ya, pelayanan dosen itu saya juga banyak.
yang pelayanan tentang dosen pindah gitu, mutasi kan, baik intern maupun internal maupun eksternal. Kemudian juga surat menyurat tentang perbaikan pelaporan dan sebagainya. Itu di PD Dikti saja itu banyak. Nah, sedangkan di yang lain gitu, baik di PIN juga itu banyak. Nah, kapan kira-kira di tes ini bisa memasukkan pelayanan-pelayanan itu? Karena terus terang saja saya juga di aplikasi-aplikasi yang masing-masing seperti PIN. Nah, untuk tracing suratnya sampai di mana itu juga tidak diketahui ya. Istilahnya agak kalau seandainya bisa dimasukkan di sini kan lebih bagus gitu kan. Demikian juga dengan usulan-usulan di PD Dikti gitu. Kalau seandainya dimasukkan di sini juga akan lebih bagus. Kira-kira kapan ini bisa diakomodir di tes ini? Saya kira itu saja Pak Prof. Lialansyah dan Pak Nuril. Saya kira Terima kasih Pak Rubianto atas pendapatnya. Kami persilakan Prof. Oh ya, terima kasih Prof. Mewakili Pak Kepala. Nah, itulah kemudian Bapak Ibu hari ini kita sosialisasikan karena semua urusan persuratannya lewat pintu utamanya itu di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti Bapak Ibu tidak akan lagi ngirim seperti yang katakan Prof. Liansyah, mengirim berkas secara fisik ke kantor, tapi lewat aplikasi ini, lalu kemudian diupload berkasnya, nanti akan direspon oleh teman-teman yang ada di kantor dimanapun mereka berada. Nah, kalau berkasnya kurang akan dicentang kurang, kalau dia berkasnya lengkap langsung akan di-approve kepada pimpinan. Jadi nanti berkas itu ketika di-approve itu langsung ada di Prof. Liansyah, lalu turun sesuai dengan bagian nanti. Jadi tidak akan butuh waktu lama. Terkait dengan surat-surat pengajuan PIN dan sebagainya, semua lewat sini pintunya nanti Pak. Semua surat yang Bapak Ibu mau apa saja itu akan lewat sini. Cuma memang di dalam pelayanan yang tadi ada 3 pelayanan Bapak Ibu sekalian secara umum. Itu yang disebut yang 27 itu sudah bergabung banyak itu Bapak Ibu, yang dibagi dalam 3 bagian. Ada di HKT, ada di bagian kelembagaan, ada di bagian sumber daya. Karena semua surat itu harus disposisi dulu Bu, baru teman-teman akan melaksanakan. Seperti itu. Makanya ketika misalnya mengajukan izin belajar tadi sudah diupload semua, berkas-berkasnya semua diupload. Nah, nanti teman-teman sudah langsung mengklik, kalau sudah berhasil maka akan diteruskan kepada pimpinan. Nah, setiap perjalanan surat itu di tracking Bapak Ibu sekalian, di tracking, diberitahukan kepada yang memasukkan surat itu. Nah, sehingga surat ini sudah ada di pimpinan. Nanti Bapak Ibu jangan salahkan Pak Kepala, "Oh, Pak Kepala lama sekali." Tidak. Tetapi begitu Bapak Ibu masukkan suratnya, diambil oleh teman-teman, diberitahu kepada teman perguruan tinggi, "Pak Kepala eksekusi, turunkan ke kami." Jadi setiap perjalanan surat itu diketahui oleh yang mengusul. Dan yang mengusul itu siapapun boleh Bapak Ibu sekalian. Karena menggunakan ID NIDN ya. NIDN nanti seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan ini bisa cepat Bapak Ibu, dan Pak Kepala misalnya bisa ada di luar ya tetap juga melaksanakan, tetap bisa mengeksekusi itu. Karena itu sudah akan di forward ke Pak Kepala semua. Nah, staf-staf juga sambil berkegiatan sambil juga mengeksekusi. Nah, jadi tidak ada waktu jeda, insya Allah. Mudah-mudahan ini tidak ada halangan, tapi niat kita semua seperti itu. Saya kira begitu, Pak Kepala. Ya, monggo Pak. Nanti diperkuat oleh Pak Kepala. Bapak Ibu, sesuai dengan zaman yang kita yang ada sekarang ini generasi Z. Konsep pekerja itu. Oleh karena itu, untuk mengurangi interaksi kita bisa bekerja di mana dan interaksi dengan Bapak Ibu, maka sistemnya online. Nah, tapi bisa ketemu Bapak Ibu. Saya ulang. Sesuai dengan zaman sekarang generasi Z, kami berpikir bahwa bekerja itu bukan hanya di kantor aja, tapi di anywhere bisa. Nah, sistem aplikasi ini adalah merupakan jawaban yang akan kami berikan kepada Bapak Ibu. Kami berusaha untuk mengurangi interaksi dengan Bapak Ibu dengan memberikan pelayanan secara online. Nah, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan segala macam, kami juga tidak
mensyaratkan Bapak Ibu datang ke kantor kami. Bapak Ibu bisa menanyakan di LDiktiCare. Jadi di website LDikti 2 ada logo WhatsApp. Di sana ada chatting. Nah, itu Bapak bisa menanyakan apa aja. Misalnya ketika pengurusan jenjang akademik yang notabene cepat ternyata 1-2 bulan belum keluar, Bapak bisa nanya ke LDiktiCare. Nah, selain itu juga nanti di tes ini nanti LDiktiCare yang akan menginformasikan bahwa pengurusan Bapak itu sudah selesai. Nah, nanti selanjutnya kami tidak memberikan hard copy lagi seperti sekarang, tapi Bapak Ibu bisa download sendiri di laman kami. Jadi kalau kemarin-kemarin kalau ada bekas Bapak selesai, kami serahkan bentuk fisik, nanti ke depannya Bapak Ibu bisa download sendiri. Jadi sekarang ada tanda tangan ya? Ya, tanda tangan digital. Jadi udah langsung kami tanda tangani, Bapak Ibu bisa download. Mungkin itu rencana ke depan kami. Terima kasih penjelasan dari Prof. Diansyah. Jadi itu Bapak Ibu, tadi kembali kami informasikan adalah bagian dari percepatan pelayanan Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita terus-terus di kantor juga, matang juga kita di kantor. Iya, daripada matang-matang di kantor, lebih baik matangnya di luar aja. Ya, kena angin malam, kayak angin siang gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, dimanapun ya bisa. Soal pengajuan keluhan Bapak Ibu terbuka kami Bapak Ibu sekalian. Apalagi Pak Kepala dengan ada LDikti itu bisa mengajukan apa saja. Kalau ada yang aneh-aneh sedikit ya monggo, enggak apa-apa. Kan untuk kebaikan kita bersama Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak Alamsyah sudah mengajukan tangan. Monggo Pak untuk menyampaikan pandangannya. Silakan. Ya. Ya, Ibu Pak Alamsyah dulu Bu. Setelah itu baru Ibu Fatimah UMP. Terima kasih Pak Nuril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Universitas Sumatera Selatan, Pak. Jadi saya lihat ini dalam tahun 2021 ini memang sudah banyak sekali terobosan yang dilakukan oleh LDikti 2 dan semuanya sangat positif. Alhamdulillah. Jadi mungkin dari kami, mungkin saya nih mewakili karena kami juga jadi operator, kami juga jadi yang mikirin operasional, mungkin sedikit saran Pak. Jadi kalau kami lihat ini kedepannya akan makin banyak aplikasi yang akan di launching. Itu alangkah baiknya kalau ada dibuat satu pusat knowledge base Pak. Jadi bagaimana cara menggunakan Sikito itu ada satu tempat. Bagaimana cara menggunakan dites ada satu tempat. Jadi kita bisa berkolaborasi juga di dalamnya untuk bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut. Seperti Sister. Di Sister itu kan ada fasilitas untuk mendorong tabel. Nah, itu operator-operator yang baru itu tidak tahu tabel apa saja yang harus didorong supaya data sisternya bisa sinkron. Nah, hal-hal itu walaupun sederhana itu akan kalau dikumpulkan pengetahuan tersebut itu bisa menjadi pengetahuan kolektif yang bisa diakses oleh semua orang yang ada di LDikti 2 ke semua perguruan tinggi, sehingga akhirnya pelaporan kita itu bisa lebih cepat, pekerjaan dari operator itu bisa lebih cepat karena sudah tahu caranya atau ilmunya. Dan kalau sampai ada operator-operator baru yang bergabung itu di PT, karena kalau saya lihat itu lumayan tinggi perpindahan turnover dari operator ini, mereka bisa cepat mengejar ketertinggalannya. Itu mungkin kalau bisa, jadi dari saya tadi mungkin kalau bisa diadakan knowledge base, lalu juga dibuat manualnya Pak. Jadi Sikito aja sampai sekarang saya belum lihat manual Sikito ini apa ya, untuk operatornya gimana, untuk dosen seperti apa.
lalu untuk TPAK dan seterusnya. Diharapkan juga yang dites ini juga ada. Jadi kalau bisa kan tidak harus naik ke LLDikti 2 dulu. Jadi kami menganggap dokter spesialisnya ada di LLDikti 2, kami jadi dokter umumnya dulu, Pak. Lalu mungkin yang terakhir itu ya sarannya di set HTTPS untuk websitenya LLDikti 2 dan semua properti layanan yang ada di LLDikti 2 termasuk di tes ini. Saya lihat tadi belum HTTPS. Itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alamsyah. Monggo Prof. Terima kasih Pak Alamsyah. Alhamdulillah. Terima kasih atas masukannya. Untuk di tes kita sudah ada manual usernya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di web LDikti. Nah, alhamdulillah LDikti web kita juga sudah mengalami perubahan yang notabene awalnya kita hanya seputar informasi, tapi juga kita udah masuk ke pengembangan berikutnya. Web kita sudah bisa berinteraksi dengan user. Nah, ini Bapak Ibu nanti informasi-informasi semua bisa lihat di web. Kami juga masih ada pengembangan web yang belum selesai, itu frequently asked question, belum kita masukkan juga. Jadi masih ada pembenahan. Jadi memang ini kita fokus untuk pelayanan IT. Jadi sampai akhir tahun tetap kita lakukan selesai di tes generasi 2, kita langsung setelah sosialisasi langsung kita lanjutkan pengembangan di tes generasi ketiga yang update-update-nya nanti akan kita umumkan berikutnya. Mungkin demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Alamsyah. Yang jelas kami informasi kembali bahwa web kami itu alhamdulillah sudah ada perubahan Pak Alamsyah seperti yang dikatakan oleh Pak Kepala. Tampilan-tampilan terkait dengan dites, Sikito, bahkan manual-manualmu insya Allah sudah untuk dites ini sudah juga disediakan Pak. Karena ini baru launching jadi barulah kami berani untuk melepaskan dites ini Pak Alamsyah. Tapi apa yang menjadi saran Bapak, terutama tadi ada satu knowledge base ini, insya Allah nanti ada satu kantor nanti kami sediakan di ruangan nanti untuk ini, untuk mengecek Tapi saat ini memang LLDikti Care itu yang sudah menjadi kendali setiap persuratan keluar perusahaan itu apa-apa menjadi kerjaan kami sudah bisa dilakukan di situ Pak. Oke, baik silakan Ibu Fatimah dari UMP, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sehat untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Dan juga saya mewakili Universitas Muhammadiyah Palembang sangat mengapresiasi kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh LLDikti 2, terutama pada masa kepemimpinan Prof. Yuliansa. Baru beberapa bulan itu sudah 2 aplikasi yang di-launching, pertama aplikasi Sikito dan kemudian aplikasi dites. Nah, ya seperti sudah tadi banyak saran dan pendapat dari penanya sebelumnya. Ya, ini keinginan daripada Ketua LLDikti ini untuk memudahkan pelayanan. Jadi tidak harus wajib datang ke LLDikti baru bisa mendapatkan pelayanan, tapi juga bisa lewat aplikasi. Nah, sehubungan dengan dites ini, Prof, dites ini kan baru di-launching hari ini. Nah, yang saya mau tanyakan itu, bagaimana surat-surat yang sudah masuk? Kan kalau Sikito khusus untuk jenjang jabatan akademik. Nah, kalau untuk dites ini adalah untuk surat menyurat. Misalnya izin belajar dan segala macam tadi sudah dijelaskan. Nah, bagaimana dengan surat yang sudah masuk sebelum dites ini di launching? Apa
operator di LLDT yang memasukkan ke dalam dites, sehingga kami pengusul ini bisa men-tracking sampai di mana surat-surat kami itu. Karena saya sudah masukkan surat tanggal 14 Juni, waktu untuk kelengkapan usulan tambahan guru besar. Sampai hari ini saya tidak tahu progresnya sudah sampai kemana. Jadi hari ini jadi sudah 2 minggu surat itu. Tanggal 14 Juni, hari ini sudah tanggal 1 Juli. Nah, saya tidak bisa men-tracking surat saya itu progresnya sudah sampai kemana. Jadi kalau saya tanya ke LLDT, saya WA, udah Bu lagi proses. Nah, tapi proses itu sudah sampai di mana? Mohon penjelasan, ini mohon maaf agak terlalu pribadi mungkin pertanyaan saya, tapi ini sangat saya tunggu informasinya karena kan sudah 2 minggu lebih, takutnya nanti kan sudah dari LLDT, nanti surat itu kan akan diteruskan ke Kemendikbud untuk penilaian PAK tambahan guru besar itu. Mungkin itu, terima kasih Pak Nuril, Prof. Yolyansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fatimah. Kami persilakan. Oke. Terima kasih Bu. Kalau untuk guru besar, lektor kepala, itu treatmentnya kan agak beda dengan asisten ahli dan lektor. Jadi memang prosesnya agak panjang. Jadi harus tanda tangan segala macam. Makanya agak dibandingkan dengan asisten ahli lektor itu lebih lama. Nah, Bapak Ibu, saya sudah berulang kali mengatakan bahwa kalau ada problem-problem, masalah pengurusan terlambat dan sebagainya, kami mohon Bapak Ibu menanyakan di LLDT Care. Jadi care itu artinya itu kami peduli Bapak Ibu. Jadi care peduli. Jadi kalau Bapak Ibu mau nanya, tanya aja di sana. Sesuai dengan konsep kami peduli Anda akhirnya. Kami bersama Anda. Nah, itulah care, LLDT Care kita desain itu. Insya Allah biasanya kalau ada yang menanyakan paling lama 1 jam itu udah dapat jawaban. Tapi jangan menanyakan di atas jam 4. Karena kalau tanya di atas jam 4, jawabannya besok jam 9 baru dijawab. Jadi kalau Bapak ingin menanyakan, di LLDT Care ada jadwal dari jam 9 sampai jam 3 kalau tidak salah. Mungkin itu Bu. Jadi Bu jangan khawatir. Kalau ada pertanyaan, tanya aja di LLDT Care. Terima kasih Pak. Kalau jam 4. Terima kasih Bu. Terima kasih Prof. Sama Ibu Fatimah. Jadi terima kasih. Itu ada Nuril izin Bangka Belitung. Tiba-tiba ada trongkongin yang di sana Bu. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Saya persilakan Pak Suhardi, Pak. Ya. Baik Pak Nuril, terima kasih. Kami menyambut baik dan apresiasi atas launchingnya aplikasi dites ini, dan ini serasa dalam era perkantoran modern kita memerlukan ini untuk lebih mudah tracing terkait dengan surat menyurat. Nah, ada beberapa hal mungkin tadi teman-teman yang sebelumnya juga sudah membahas, masalah kita adalah terkait dengan agak lambannya untuk memvalidasi itu salah satu yang kami sampaikan agar ke depan memang operator-operator yang bertanggung jawab terhadap aplikasi ini bisa agak lebih cepat untuk memvalidasi yang kami proses, termasuk kami dalam aplikasi Sikito Pak, kami mengajukan untuk dosen untuk jenjang asisten ahli. Kemarin mungkin di kitanya sudah selesai prosesnya, masih memerlukan di operator LLDT. Mungkin itu Pak yang pertama. Yang kedua, di aplikasi itu kami sudah daftarkan Pak, kemudian mungkin perlu ditambahkan adanya panduan Pak yang memudahkan kita untuk semacam PDF file misalnya katakan yang bisa dibaca oleh dosen-dosen dan operator kami nanti di dalam panduan aplikasi tersebut. Yang ketiga, tadi kami apresiasi adanya feedback, ya, salah satu sistem yang baik adanya feedback agar yang berupa LLDT Care tadi yang Pak Kepala LLDT sampaikan kami, sehingga nanti ada semacam feedback yang bisa ini. Nah, namun ada satu hal yang mungkin tambahan karena saya sudah buka aplikasinya dan sudah daftarkan.
layoutnya Pak agak kepotong itu ketika pengajuan itu suratnya kepotong itu, mungkin nanti secara teknis ini mungkin Pak Kepala nggak akan ini, mungkin tim IT-nya cek nanti itu ada agak kepotong Pak, sehingga bacaan yang di depannya itu nggak kebaca gitu ya. Mungkin demikian Pak Nuril, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Suwardi. Alhamdulillah kami sini juga ini sudah ada tim bersama tim IT Pak, jadi sudah bisa langsung diperiksa apa yang menjadi keluhan Pak. Kami persilakan Prof. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih masukannya. Nah, memang kalau Sikito, problem kami pengembangnya itu bukan stakeholder kami. Jadi kami agak kesusahan. Tapi kalau sekarang ini pengembangnya adalah stakeholder kita. Jadi mereka juga yang merasakan pelayanan yang akan kami berikan kepada mereka. Jadi tanggung jawabnya lebih kuat. Sehingga problem-problem yang ada nanti pengurusan itu mereka sendiri yang tahu. Jadi insya Allah update-nya itu bisa dilakukan secara cepat. Dan juga tadi saya lupa untuk Bu Fatima bahwa yang surat-surat yang sudah masuk tetap kami proses. Nah, mulai 1 Juli ini semua berkas-berkas itu dilakukan secara online. Mungkin itu bisa kami sampaikan. Baik. Terima kasih Prof. Jadi Bapak Ibu kami pertegas ada 2 feedbacknya Bapak Ibu. Yang pertama yang dikatakan Pak Kepala tadi LLDT Care. Yang kedua tracking ini Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi ketika Bapak Ibu mengupload surat ini maka dia punya tracking. Nah itu yang untuk jadi pemberatan kita bersama. Itu untuk penegak untuk mengingatkan kembali. Buku panduannya juga ada Bapak Ibu sekalian. Akan difasilitasi. Sudah, untuk dites sudah. Nah, silakan kami persilakan lagi Bapak Ibu. Kita satu orang lagi. Ya, satu orang lagi. Jam 11 ya. Ya, sudah jam 11 rupanya. Oke, kalau tidak ada mungkin kita akhiri. Coba kita lihat di chat, mungkin ada pertanyaan di chat mungkin. Rupanya tidak ada di chat ini. Berarti baik Bapak Ibu sekalian, dengan tidak mengurangi semangat kepada Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan menyapa di pagi hari ini bersama dengan Kepala LLDT Wilayah 2 dengan tema peningkatan kinerja LLDT 1 jam bersama Kepala LLDT Wilayah 2. Kita akhiri. Selanjutnya tadi Bapak Ibu sesuai dengan surat kami sudah ada kontak person untuk kegiatan coaching atau pendampingan dari kegiatan ini. Sementara yang pertama di Lampung kita lakukan di UBL ini. Sementara yang pertama, yang kedua besok kita lakukan juga di Universitas Saburai, langsung ke lokasi. Tapi dengan catatan ada persyaratan Bapak Ibu, jangan lupa protokol kesehatan, lalu kemudian ada antigen swab antigennya, lalu kemudian yang tidak hadir banyak, tidak pakai rombongan Bapak Ibu, tapi cukup 1, 2, 3 yang memang nyantolnya di PT nanti akan bisa meneruskan. Lalu kemudian yang hari ketiganya yaitu ada di Universitas Malahayati. Nah, hal-hal yang lain Bapak Ibu silakan Bapak Ibu berkomunikasi dengan staf kami, kontak person yang ada di surat yaitu Mbak Heksaberti dengan Ibu Yus Maniar untuk kegiatan ini. Sekaligus nanti juga bisa berkomunikasi dengan tim IT. Kami selalu didampingi oleh tim IT dan bersama dengan Pak Kepala karena tadi ini mau dipercepat Bapak Ibu sekalian. Saya kira begitu kegiatan menyapa 1 jam bersama dengan Kepala LDT Wilayah 2. Selanjutnya kami persilakan MC untuk menutup kegiatan kita di hari ini. Selanjutnya nanti Bapak Ibu setelah acara penutupan ini dilanjut dengan acara sosialisasi oleh tim pengembangan IT kita yang dipimpin oleh Pak Jul, kemudian ada Pak Gali, kemudian ada Pak Joko, Mas Tata dan Agustinus. Saya kira begitu. Silakan Ibu
Hesti? Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika dalam proses kegiatan menyapa tadi ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal yang kurang tidak tepat di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf. Apa? Bagian SK, langsung ambil dengan Pak Mas Roni. Boleh? Nanti hari ini. Ya, baik. Kami persilakan Ibu Hesti. Baik, terima kasih Bapak. Baik, Bapak dan Ibu, tadi kita telah berbincang-bincang selama 1 jam bersama Bapak Kepala LLDT Wilayah 2 dan Bapak Sekretaris LLDT Wilayah 2. Mudah-mudahan bermanfaat dan terjawab semua. Namun apabila ada yang belum terjawab, sesuai dengan instruksi dari Bapak Kepala tadi, sudah ada nomor yang bisa kita hubungi. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah acara pencanangan zona integritas dan wilayah bebas korupsi pada Lembaga Layanan Dikti Wilayah 2 dan peresmian aplikasi dites Digital Tracking Equipment System generasi kedua pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, akan warahmatullahi dilanjutkan wabarakatuh. acara sosialisasi sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Yuliansah selaku Kepala LLDT Wilayah 2, Pak Nuril Sekretaris Yayasan Sekretaris LLDT Wilayah 2, kemudian Pak Ivan, kemudian tim LLDT Wilayah 2, kemudian yang saya hormati Rektor Pimpinan Manajemen Perguruan Tinggi yang ada di wilayah LLDT Wilayah 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman Islam kepada kita semua, dan semoga kita kelak juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Perkenalkan, kami adalah tim pengembang IT LLDT Wilayah 2 yang kebetulan saat ini dipimpin langsung oleh kami. Kami adalah memiliki tim, ada Pak Galih, kemudian Pak Joko dari IPI Dharma Jaya, kemudian Pak Agus, kemudian Pak Tata dari Universitas Aisyah Prengsewu. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menjelaskan bagaimana aplikasi ini kita bisa gunakan, saya sedikit mempresentasikan ada beberapa hal atau rules ya dari aplikasi ini sendiri. Jadi aplikasi ini dikembangkan, jadi LLDT itu memiliki beberapa blueprint ya atau sistem pengembangannya. Jadi yang saat ini sudah berjalan adalah Sikito. Kemudian nanti insya Allah pada saat ini juga kita akan gunakan dites generasi kedua. Dan tentunya aplikasi ini akan terus dikembangkan oleh tim LLDT Wilayah 2 melalui koordinasi atau komando dari Prof. Yuliansah selaku pimpinan dari LLDT Wilayah 2. Kemudian sistem kerja daripada aplikasi dites ini nantinya itu untuk hak aksesnya itu terdapat untuk front end-nya itu ada 3 ya Bapak Ibu sekalian, yaitu ada dosen, kemudian ada operator PT, kemudian berikutnya adalah umum ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengakses dites.lldtwilayah.lldt2.id
Kemudian di situ Bapak cukup mengentrikan email, kemudian jika dosen nanti Bapak diminta untuk menginputkan NIDN, kemudian nanti terverifikasi. Dan untuk verifikasinya nanti akan kita kirimkan melalui jawaban email. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, pada saat pengajuan nantinya itu akan masuk ke direktori Prof atau unsur pimpinan, dari yaitu ada sekretaris maupun Pak Ivan ya. Kemudian nanti pimpinan akan melakukan sebuah share terhadap staf di LLDikti untuk tracing atau menanggapi usulan-usulan yang telah masuk. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan untuk aplikasinya itu untuk generasi kedua ini kita ada sementara ini ada 27 layanan ya, yang kemudian nanti kita akan kembangkan menjadi 50 layanan. Dan itu seperti pertanyaan yang sudah masuk, selain untuk ada istilahnya tadi itu HKT ya, HKT, kemudian sumber daya manusia, kemudian ada kelembagaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi ada pertanyaan, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mendaftar sebagai operator PT, maka yang akan muncul di menunya itu adalah lebih kepada berkaitan dengan pengajuan prodi, kemudian ada istilah penutupan prodi, kemudian ada penggabungan perguruan tinggi, kemudian ada pendirian perguruan tinggi akademi atau vokasi, seperti itu. Nah, kalau misalnya hak akses kita untuk yang dosen itu termasuk ada layanan in-passing, kemudian pindah home base, kemudian usul tugas belajar dan seterusnya. Dan di situ kita sudah ada semua ya. Jadi sistemnya simpel saja. Jadi kita pilih menu pengajuannya, kemudian nanti akan terretrieve atau akan muncul nanti persyaratan-persyaratan yang harus kita upload. Nah, kemudian nanti di front end-nya itu Bapak Ibu sekalian bisa melakukan tracing usulan Bapak Ibu sekalian itu sudah sampai mana. Gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Itu yang mungkin yang bisa saya jelaskan secara global. Selanjutnya untuk teknis ya, kami serahkan kepada tim kami juga, yaitu Pak Galih ya. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, silakan. Cek 1. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya untuk menjelaskan sebentar mengenai cara penggunaan di tes LLDikti 2 ini. Suaranya mantul Pak, mantul-mantul. Kurang jelas Pak suaranya Pak. Suaranya mantul-mantul Pak. Halo? Mantul Pak, sturing Pak. Bentar. Halo, cek. Oke. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Sudah normal audionya. Oke, untuk mengakses di tes LLDikti 2, Bapak Ibu bisa membuka tadi alamatnya di tes.lldikti2.id. Di halaman depan ini ada tombol login di pojok kanan atas, kemudian di bawah ada kode lacak atau trackingnya. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin mengajukan pengajuan baru, yang harus dilakukan adalah pertama, melakukan pembuatan akun. Pembuatan akun di sini ada 3 tipe ya Bapak Ibu, ada dosen, operator PT, dan umum. Nah, untuk pengajuan yang berupa layanan in-passing, pindah home base, izin belajar, dan sebagainya itu ada di dosen
pengguna sebagai dosen perguruan tinggi. Namun jika ingin mengajukan hal-hal yang terkait dengan kelembagaan, maka penggunanya adalah sebagai operator PT. Ini dilaksanakan karena program ini dinamis, jadi kedepannya harapannya dosen sendirilah yang akan bisa mengajukan pengajuan layanan tersebut, jadi tidak terkendala oleh birokrasi-birokrasi. Jadi saya ambil contoh di sini, saya ambil contoh aja ya Bapak Ibu. Ini saya ambil contoh. Oke, saya sudah berhasil membuat sebagai dosen. Oke, setelah berhasil melakukan login, Bapak Ibu bisa mengecek kembali di profilnya. Di sini langsung sudah terdata nama NIDN, nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, jabatan terakhir, dan tempat tugasnya. Jika Bapak Ibu ingin mengajukan surat atau layanan, Bapak Ibu bisa mengklik tombol pengajuan surat, kemudian tambah pengajuan. Nah, di sini sudah muncul ada beberapa layanan-layanan yang akan Bapak Ibu dapat ajukan. Saya mengambil contoh di sini, contoh ya Bapak Ibu. Kita yang izin belajar. Saya klik simpan. Nah, nanti akan masuk ke sini. Nah, di klik simpan ini Bapak Ibu baru mulai, jadi belum diajukan. Jadi masih di halaman Bapak Ibu, belum terbaca oleh pihak terkait. Jadi masih pengajuan yang ada di lokal, di klien. Kemudian setelah Bapak Ibu mengajukan tadi, Bapak Ibu bisa mengupload persyaratannya dengan mengklik di kolom upload persyaratan. Kemudian akan diarahkan beberapa syarat-syaratnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengupload, contohnya scan surat usul dari pimpinan perguruan tinggi. Klik upload. Kemudian syaratnya filenya adalah harus PDF. Kemudian diwajibkan memasukkan nomor surat yang ada di surat tersebut. Nomor kopnya berapa sekian, dan tanggal berlaku surat tersebut. Saya ambil contoh aja. Ini saya contoh aja Bu, kemudian Bapak Ibu, kemudian tanggal berlakunya misalnya hari ini. Nah, kemudian nanti akan berhasil terupload di sini. Nah, jika berhasil diupload, maka akan ada bisa pengecekan di sini. Nah, sini belum bisa terupload, mesti sepertinya ada yang salah tadi pada saat mengupload. Nah, jika sudah, saya ambil contoh, ini sudah semua diupload. Contohnya, Bu. Jadi karena kalau saya selesaikan lama nanti. Jadi upload semua persyaratannya. Setelah Bapak Ibu merasa yakin tentang apa yang sudah Bapak Ibu upload, Bapak Ibu sekalian bisa mengklik tombol hijau ini, ajukan. Nah, di sini ada ada beberapa field yang harus dilengkapi terlebih dahulu karena Bapak Ibu, contohnya di sini saya mengajukan izin belajar, maka saya harus memasukkan di fakultas apa saya ingin belajarnya, kemudian prodi apa, kemudian perguruan tingginya perguruan tinggi apa, kemudian gelar pendidikannya apa, lalu nama suratnya apa. Nama surat di sini misalnya ada di sini surat wakil rektor sekian. Kemudian nama surat rekomendasi atau surat lulusan, surat penerimaan lulusan Bapak Ibu penerimaan sebagai mahasiswa di sini. Kemudian klik simpan. Nanti proses ini akan otomatis ternotifikasi ke pihak terkait LLDK 2 dan kemudian akan ternotifikasi oleh email Bapak Ibu.
Jadi seperti contoh di sini saya mencontohkan sini surat pengajuan berhasil dikirim, jenis pengajuannya sekian dan langsung terbuat kode lacaknya. Jadi perlu diperhatikan kode lacak inilah nanti yang akan Bapak Ibu sekalian bisa tracking. Jadi seperti kalau misalnya kita sering belanja online ya Bapak Ibu, ada namanya kode resi. Kode resinya jadi bisa dilacak sudah sampai mana prosesnya. Nah, Bapak Ibu sekalian tugasnya cuma sampai di sini saja. Jadi pengajuannya setelah disimpan nanti proses selanjutnya akan kepada pihak terkait apakah keputusannya akan sudah divalidasi atau tidak. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika ingin men-trackingnya bisa melihat di sini juga, nanti ada di sini status pengajuannya apa. Kalau di sini belum diajukan, contoh tadi. Nah, atau Bapak Ibu sekalian bisa juga melakukan tracking di halaman utama, halaman depan. Contoh di sini, saya masukkan yang tadi saya terima email. Ini, Zul 573. Kemudian saya klik tracking. Nah, nanti akan muncul timeline kira-kira kode lacaknya apa, nama pengajunya, NIDN, pengajuannya apa, kemudian tanggal, keterangan, dan ini dari yang paling lama yang paling atas urutannya. Jadi seperti waktu kita tracking resi. Nah, dengan seperti ini maka akan ada transparansi ya Bapak Ibu. Jadi kelihatan di sini kalau tanggal 16 saya mengajukan, kemudian langsung dicek oleh pihak terkait. Kemudian ternyata ada koreksi file juga. Nah, koreksi file ini juga akan masuk ke email Bapak Ibu yang sudah email Bapak Ibu daftarkan. Jadi harapannya nanti pada saat mendaftar harap melakukan atau memasukkan email yang aktif, yang memang aktif Bapak Ibu pakai dan tidak lupa. Jadi segala informasinya bisa update langsung. Jadi semua yang ada di sini nanti prosesnya ini akan masuk ke email. Informasi berhasil mengajukan kah, atau lagi proses pengecekan, atau lagi ada koreksi filenya juga ternyata. Semua masuk ke email juga. Kemudian ada juga di approve. Nanti setelah di approve ada tombol cetak SK. Jadi contohnya di sini nanti akan ada menu, ada kolom baru untuk mencetak SK yang memang sudah ditandatangani oleh pimpinan, yang sudah di-approve oleh pihak terkait, yang dalam hal ini adalah LLDikti 2. Nah, saya rasa itu saja sih yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan lagi ke Pak Zul. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gali untuk penjelasannya. Jadi pada prinsipnya aplikasi ini sangat simpel ya Bapak Ibu sekalian. Jadi cukup melakukan pendaftaran akun, kemudian nanti login, kemudian kita bisa milih apa yang menjadi ajuan kita. Dan untuk operator PT itu lebih kepada berurusan dengan pengajuan terkait dengan pengajuan prodi baru, kemudian ada penutupan prodi, penggabungan perguruan tinggi, jadi seperti itu. Tapi kalau untuk pengajuan yang berkaitan dengan dosen, itu seperti yang kita sudah bahas dari tadi ya, ada pengajuan izin belajar, kemudian tugas belajar, passing, dan seterusnya. Mungkin seperti itu ya. Itu yang mungkin bisa kita jelaskan dari tim pengembang IT LLDikti wilayah 2. Tentunya aplikasi ini akan terus kita akan kembangkan sesuai dengan kebutuhan dari user, dan tentu saja sangat terbuka lebar kita menerima masukan-masukan nantinya ke depan jika aplikasi ini perlu kita kembangkan. Dan tentu saja tadi juga ada harapan-harapannya bahwa
di LLDikti ini sudah banyak juga aplikasi. Bisa juga nanti kita akan satukan mungkin nanti regulasinya seperti apa, sehingga nanti dari user itu sendiri tidak kesulitan atau kebingungan ya, kapan kita kalau mau mengajukan tubel kita pakai aplikasi yang mana dan yang seterusnya gitu ya. Jadi nanti kita akan ada improve ya mungkin ke depan, sehingga layanan yang disiapkan oleh LLDikti wilayah 2 tentu saja memudahkan PTS-PTS yang ada di lingkungan LLDikti wilayah 2. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, kami persilakan mungkin ada tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan sistem ini sendiri. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum Pak Zulkifli. Waalaikumsalam. Ya, monggo Bapak. Mau nanya ini, seperti perpindahan home base ya, itu di PDDikti itu kan ada fasilitasnya. Nah, apakah nanti dua-dua berbarengan atau cuma satu saja? Kalau seandainya di ini ya, di tes ini ya alhamdulillah kan berarti dosen bisa langsung mengusulkan kan, nah mengurangi kerja dari operator. Dan untuk operator yang kemudian ini di PDDikti-nya itu. Apakah cuma tidak berlaku lagi di PDDikti, langsung di tes saja atau gimana gitu? Baik Pak Rubianto, jadi maksudnya ini kan mau pindah home base, jadi teman-teman mengajukan surat pindah home base lewat aplikasi ini. Nah, sementara untuk perubahan di PDDikti-nya itu dilakukan oleh operator di PT masing-masing. Jadi kami hanya memproduk persetujuan rekomendasi itu Pak lewat sistem ini seperti itu. Nah, kalau sudah ada produknya dan disetujui, sudah ada keluar di print sendiri. Nah, nanti untuk perubahan di PDDikti-nya dilakukan oleh operator yang ada PDDikti, karena kami tidak pegang password sama kuncinya PDDikti, karena itu yang mengisi itu adalah operator di perguruan tinggi. Yang di kita ini adalah memproduk yang menjadi kebutuhan teman-teman yang ada di PT seperti itu. Gitu Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak Nuril. Karena di PDDikti kan usulan pindah home base itu kan diusulkan di PDDikti ya. Nah, yang saya tanyakan, apakah operator tidak perlu mengusulkan lagi, cukup dosen saja di tes ini, atau gimana sama-sama? Seandainya di PDDikti operator mengusulkan ya, dan juga di ini juga mengusulkan. Izin bantu Pak. Oh ya, ada Pak Isan, silakan Pak Isan. Ya, makasih Pak Nuril. Izin begini Pak, untuk pengajuan pindah home base, dites hanya mengeluarkan rekomendasi pindah home base. Jadi kalau berhubungan dengan PDDikti menerima hasil rekomendasi. Jadi setelah Bapak mendapatkan rekomendasi dari L2Dikti yang dikeluarkan oleh dites, maka rekomendasi itu Bapak upload di PDDikti. Jadi ada dua aplikasi yang berbeda. Nah, itu seperti itu Bapak. Jadi pengajuan rekomendasinya diajukan dulu oleh perguruan tinggi melalui dites. Setelah mendapatkan rekomendasi dari L2Dikti baru diajukan kembali lewat PDDikti. Seperti itu Bapak. Oh ya, oke. Jelas. Jadi istilahnya berarti sama-sama. Di PDDikti operator mengajukan, kemudian di dites juga dosen mengajukan secara itu. Kemudian kalau seandainya keluar surat rekomendasi dari dites,
operator berarti meminta kepada dosen untuk rekomendasi tersebut untuk diupload ke PD Dikti, gitu Pak ya. Betul sekali Bapak. Terima kasih Pak Irsyad. Sama-sama Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang lain mungkin yang mau ditanyakan. Ya. Baik, di situ ada kolom chat ya. Saya bacakan. Assalamualaikum, izin bertanya, jika berkas ajuan kita perlu direvisi, apakah ada kolom untuk merevisi di aplikasi dites? Oh ya, ada Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika ada revisi dari tim LLDikti 2, maka akan muncul di dashboard si pengaju ya. Jadi di situ udah jelas apa yang menjadi revisi kita. Nah, kemudian setelah kita lakukan revisi, maka kita upload kembali yang menjadi revisi yang tadi. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan kembali. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita pahami juga bahwa aplikasi ini siapapun bisa mengajukan. Artinya dosen sekarang tidak lagi tergantung dengan admin atau operator PT. Jadi dosen pun itu bisa melakukan pengajuan dengan sendirinya. Seperti itu. Cuma nanti operator PT itu bisa mengontrol atau melihat progres-progres dosen-dosen di PT itu pengajuannya itu udah sampai mana itu bisa juga diakses oleh operator gitu. Operator perguruan tinggi ya, gitu maksudnya ya. Artinya fleksibilitas daripada aplikasi ini sangat tinggi sekali. Jadi si dosen itu tidak lagi tergantung pada operator perguruan tinggi. Jadi kalau dia mau mengajukan hari ini juga ya sudah, ngajukan saja gitu. Koreksi Pak Zulkifli. Siap. Ya, saya cek gitu ya di tes. Untuk operator itu tidak bisa men-tracing seperti yang Pak Zulkifli katakan. Pertama surat-surat pindah home base. Itu nggak bisa itu Pak. Jadi dosen sendiri nanti. Iya, jadi kalau yang untuk yang kelembagaan itu kita mengadopsi seperti Silem Kerma, Pak. Jadi memang untuk remindernya itu hanya dibatas terhadap operator PT yang bisa melihat itu, dan itu akan dilakukan secara query secara berkala. Memang seperti itu, Pak. Karena memang pengajuan untuk yang berkaitan dengan kelembagaan ini terkait dengan item persyaratannya itu cukup banyak sekali ya, karena memang pengajuan perguruan tinggi, kemudian pengajuan prodi baru ini sangat banyak sekali. Ada unsur dosen, kemudian ada unsur kelayakan. Jadi sangat banyak sekali variabel yang akan dilakukan verifikasi seperti itu, Bapak. Sebentar Pak Zulkifli. Yang saya maksudkan pindah home base. Yang pindah home base operator itu tidak bisa men-tracing atau melihat sampai di mana suratnya. Karena fasilitas di tes itu nggak ada untuk operator itu, ya. Jadi tidak bisa untuk men-tracing seperti surat-suratnya sampai di mana. Kalau dosen mau menanyakan itu juga karena selama ini kan dosen menanyakan kepada operator sampai sejauh mana surat usulan pindah home base-nya. Nah, ke operator berarti dosen harus secara aktif mencari sendiri. Nah, kemudian yang saya tanyakan lagi, Pak Zulkifli, surat-surat secara umum itu gimana? Karena tracing ini kan sebetulnya bukan hanya untuk surat-surat secara keseluruhan. Surat-surat yang lain yang tidak masuk di sini bisa nggak di tracing? Oke.
Baik. Jadi Pak Rubianto ya, intinya itu aplikasi ini setiap yang diajukan oleh teman-teman dosen siapapun, bahkan orang dari luar pun umum yang masuk kirim secara fisik ke kami, maka kami pun akan men-scan di tempat kami itu oleh TU saya, oleh staf sekretariat kami itu untuk dimasukkan dalam sistem, karena kan masyarakat kan kadang dia tidak tahu, lalu kemudian akan di-scan supaya langsung naik ke pimpinan. Nah, sudah kekhasan dari sistem ini adalah trackingnya Pak, bahwa setiap langkah surat yang diajukan oleh perguruan tinggi selalu diinformasikan lewat kode yang Bapak Ibu terima itu sebenarnya. Nah, dan dosen tidak perlu lagi nanya ke operator karena dia sudah tahu sendiri ketika dia mengupload apa yang dia menjadi kebutuhannya, seperti itu Pak. Insya Allah lah. Ini sudah kami juga pikirkan, sudah kami juga melihat kondisi lapangan sehingga bisa berjalan dengan sesuai dengan keinginan teman-teman ada yang di perguruan tinggi. Saya kira begitu Pak Rubianto ya. Siap. Nanti saya sendiri yang akan ke tempat Bapak nanti, insya Allah. Jika tidak ada halangan. Ya, supaya teman-teman yang pindah home base, yang minta SK in passing, minta SK penyetaraan pangkat, yang mengajukan surat berkas aslinya masuk ke sistem Sikito, tetapi surat pengantarnya terlewat dites, lalu kemudian yang minta rekomendasi reakreditasi, yang meminta rekomendasi penambahan prodi, yang meminta rekomendasi penutupan prodi, yang meminta rekomendasi pembukaan dan pendirian perguruan tinggi, yang meminta surat keterangan alumninya bisa langsung masuk. Kita akan tracking dia. Ya Pak. Itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga tidak ada lagi sentuhan antara Bapak Ibu dengan kami secara fisik. Tapi dengan menggunakan aplikasi inilah. Andai kata pun nanti tanda tangan pimpinan Pak Yuliansa mungkin menggunakan tanda tangan fisik, itu pegawai kami yang akan mengupload lagi ke dalam sistem ini sehingga bisa di-download dan bisa dicetak oleh perguruan tinggi itu. Seperti itu. Tetapi bahwa nanti ada informasi apakah sudah sampai tinggal diambil dan sebagainya lewat LLDT atau keluhannya juga lewat LLDT Care itu. Seperti itu. Saya kira begitu Pak Rubianto ya. Ya Pak Nuril. Kami tunggu tanggal 9 Pak mau ke kami. Oke, terima kasih Pak. Monggo Bapak Ibu yang lain. Zul. Enggak nih. Kalau tanya Pak Zul. Iya. Ya. Tadi. Rasanya udah dijelaskan secara baik oleh Pak Zul dan kawan-kawan dari tim ahli. Untuk mendapatkan akun itu mungkin bisa dijelaskan Pak, kan tadi saya terus terang saja sering putus ini. Untuk mendapatkan akun itu berarti kan setelah di launching ini bisa. Nah itu mohon penjelasannya untuk mendapatkannya dari dosen atau dari pegawai kami. Terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan ke Mas Kali ya untuk menjelaskannya. Iya Pak, saya ulangi lagi. Jadi untuk mendapatkan akunnya di halaman depan ini klik tombol login, kemudian klik daftar.
masukkan email yang aktif, password, kemudian kategori penggunanya, sebagai dosen contohnya, kemudian masukkan nama lengkapnya dan NIDN. NIDN ini wajib jika penggunanya adalah dosen, sementara jika operator atau umum maka tidak wajib. Ya, kurang lebih seperti itu Pak, bagaimana? Jadi Bapak daftar sendiri, nggak perlu minta pengajuan akunnya. Email, tentu saja email ya. Oh iya, emailnya juga harus email yang aktif ya Pak, Bapak Ibu. Jangan email yang Bapak Ibu lupa passwordnya. Karena semua notifikasi kejadian-kejadian yang Bapak Ibu ajukan akan masuk ke email. Ini contoh seperti ini. Ada email dari di tes, saya searching aja di sini. Nah, di sini ada statusnya sudah approve ternyata. Kemudian ini ada lagi koreksinya. Nah, jadi harap yang dimasukkan adalah email aktif. Ya, seperti itu, Pak. Apakah sudah jelas? Terima kasih. Halo Pak, izin dites. Iya. Kalau dosen-dosen ngajuin. Halo. 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 Oh, mati. Baik, ada pertanyaan. Saya sudah daftar, namun ada info user tidak ditemukan. Mohon arahannya ya. Pertama yang saya perlu konfirmasi, apakah daftar sebagai dosen PT apa gimana? Kalau dosen PT, maka yang akan diverifikasi itu adalah NIDN Bapak Ibu sekalian. Tapi kami cek dulu di database ya. Oke, sudah terjawab ya Bapak Ibu sekalian ya. Halo. Selanjutnya, mohon izin nanya di bagian kategori, di bagian pengguna tidak ada pilihan menu operator ya? Itu ada ya kalau nggak salah ya, operator PT ya? Ada ya, pilih operator PT untuk hak aksesnya. Kemudian gunakan NIDN atau dosen pada usernya. Ya benar ya, jadi tentu saja pada saat pendaftaran kita akan diminta untuk memasukkan NIDN ya Bapak Ibu sekalian ya. NIDN belum terdaftar memang tidak akan terverifikasi seperti itu. Pak Azul izin menjawab Bu Indah Aprianti. Dicoba lupa password Bu. Siapa tahu Ibu salah memasukkan passwordnya. Dicoba fitur lupa passwordnya. Kemudian tadi sepertinya ada yang bertanya. Izin tanya Pak. Iya Pak Yogi, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak ya. Pak, ini tadi saya operator dari PTS CB Pranaputra Lubuk Linggau. Apakah suara saya bisa terdengar Pak? Jelas, jelas. Oh jelas Pak. Saya operator dari CB Pranaputra Lubuk Linggau. Tadi kan saya sudah mendaftar Pak, dan saya sekarang saat ini sudah berhasil login sebenarnya. Pada saat mendaftar itu Pak, apakah tidak ada konfirmasi ke email seperti itu Pak? Hanya saja ada seperti alert aja tadi kalau saya lihat untuk pemberitahuan passwordnya seperti itu Pak. Dan apakah misalkan kita lupa password,
apakah yang saya daftarkan tadi pada saat saya melakukan coba lupa password akan terkirim ke email kampus kita, Pak? Seperti itu, Pak. Itu pertanyaan saya yang pertama. Untuk yang kedua ini, Pak, di bawah menu program studi ini kan ada penambahan prodi PTS atau PTN. Lalu di sub menunya lagi ini ada penambahan prodi PTS, Pak, ya, seperti itu, Pak, ya. Lalu di bawahnya ini, Pak, ada dosen atau tendik penambahan prodi PTS. Cuma ini yang di bagian atasnya nih, Pak, tulisannya masih prodi PTN ini. Apa salah tulis aja atau bagaimana, Pak? Takutnya nanti keliru seperti itu, Pak. Karena kalau saya lihat di sini ada menu untuk prodi PTN yang di bawah penambahan prodi PTN-nya, Pak. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab, Pak Yogi. Untuk bagian yang misalnya lupa password itu nanti akan dikirim kredensial barunya via email yang didaftarkan. Jadi waktu daftar kan memasukkan email. Betul, Nah, ya, nanti Pak. di situ akan dikirim lagi kredensial barunya di emailnya. Oh, Jadi udah seperti itu. password baru, sudah bukan password yang lama lagi. Oh, baik, baik. Kemudian nanti selanjutnya akan dilengkapi oleh Pak Zul jawabannya. Saya serahkan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk layanan kelembagaan itu memang yang sudah kami rilis itu adalah pengajuan prodi, ya, kemudian PTS ya, prodi PTS, kemudian prodi PTN. Mungkin pada saat untuk yang kita fokus karena ini PTS, maka di situ kita kasih menu pengajuannya, kemudian nanti kita akan add dosen dan staff, ya, tenaga tendik ya. Kemudian rule kerjanya adalah pengajuan yang Bapak itu inputkan, maka nanti akan masuk ke tim kelembagaan yang kemudian akan dilakukan verifikasi terhadap file-file yang Bapak Ibu sekalian upload. Seperti itu, Pak. Baik, Pak. Ini, Pak, ada dosen tendik ini, Pak. Seperti saya, Pak, saya belum ada ini, Pak, nomor apa namanya? Iya. Pendidikan, Pak. Jadi untuk dosen dan tendik itu kalau nggak salah ya, untuk pengajuan PTS itu ya dosennya 5 ya kalau nggak salah situ. Kemudian untuk biasanya begitu juga, kalau nggak salah itu 5. Kemudian entry-nya di situ saja, Pak, tinggal dipilih saja apakah yang Bapak input itu apakah dosen atau tenaga pendidikan. Jadi tinggal dipilih saja di situ. Oh, baik, Pak. Ya. Untuk tendik yang belum mempunyai nomor ini, Pak, apakah bisa diinput juga, Pak, di sana, Pak? Gimana, Pak? Untuk tendik, Pak, tenaga kependidikan ini, Pak, kan saya belum ada ininya, Pak, nomor apa? Registrasi. Oh, iya. Kan sudah Jadi diajukan. kalau untuk tenaga kependidikan itu tidak ada verifikasi terkait dengan input, misalnya ada nomor induk tenaga pendidikan itu nggak perlu. Jadi kita hanya menginput strata pendidikan, nama, kemudian. Tapi kalau dosen ada di apa namanya prodinya ya. Kalau dosen, misalnya S2 Magister Komputer atau apa gitu. Tapi kalau untuk tenaga kependidikan umum saja datanya di situ, hanya sebatas nama, kemudian strata pendidikan, kemudian di situ ada nanti identitas variabel-variabel yang lainnya seperti itu. Oke, baik, Pak. Iya. Oke, selanjutnya Pak Nuril. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi itu kan sekilas tadi penjelasan dari teman-teman. Nah, harapan kita untuk hari ini kita sampai jam 6 sore di UBL. Nah, untuk yang secara Zoom ini kita batasi sampai jam ini.
selanjutnya nanti kami menunggu kehadiran Bapak Ibu secara langsung di UBL sampai nanti jam 5. Kemudian besok kami juga menunggu kehadiran Bapak Ibu di Saburai, sama berikutnya kami juga menunggu kehadiran Bapak Ibu yang di Malahayati khusus untuk Lampung. Sedangkan untuk yang Bengkulu, lalu kemudian Sumatera Selatan, lalu kemudian Bangka Belitung, nanti akan kita langsung buka posko coaching nantinya. Nah, hari ini untuk 3 hari ke depan ini kami memberikan peluang kepada teman-teman PT yang ada di Provinsi Lampung. Kami kira begitu Bapak Ibu sekalian untuk pertemuan kita di siang ini. Kita akhiri saja pertemuan kita dan kami menunggu teman-teman yang ada di Provinsi Lampung sampai nanti pada jam 5 kalau di UBL. Ya. Saya kira begitu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai informasi akan ditutup oleh Pak Zul. Monggo Pak Zul. Baik, terima kasih Pak Nuril untuk closing statement-nya. Jadi pada prinsipnya aplikasi ini masih terus kita kembangkan sesuai dengan arahan Prof. Yuliansa tadi. Maka aplikasi di tes nanti ada generasi 2, generasi 3, generasi 4. Dan tentu saja apapun yang menjadi masukan pada kesempatan kali ini kita akan mengakomodir ya. Insya Allah kita akan kembangkan terus sehingga tentu saja pelayanan yang sudah disampaikan oleh Prof. Yuliansa yang efektif, efisien, kemudian cepat dan tepat, itu yang tentu saja yang menjadi harapan kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan kami sekali lagi mengingatkan jika ada sahabat-sahabat PTS yang ingin hadir untuk langsung mendapatkan BIMTEK ya atau coaching terkait dengan aplikasi ini, kami tunggu hari ini di jam 5 ya di UBL ya sampai jam 5 sore. Kemudian besok di Saburai dan terakhir di hari Sabtu kami di Malahayati. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, nah belum. Sudah cukup. Jadi kan yang itu di Lampung, Pak. Ini habis kalau yang Izin live Bapak Ibu. Assalamualaikum. Salam. Ini semuanya, terima kasih. Assalamualaikum. Izin live Bapak Ibu. Izin live Bapak Ibu. Pak Yogi. Ya. Pak Izin. Izin live Bapak Ibu. Izin live Kando. Aku ingin diulang ini jam 2. Jadi hari ini tetap yang enggak Pak, dari pagi 8.30 malah tadi. Bukan, tanggal 2 aku bikin tadi. Diulang tadi. Makanya aku kayak kita mau itu habis apa ya.